Dalam Battle Through the Heavens, episode 182 kali ini, kebangkitan Dou Sheng Xiaoyan. Detik-detik kematian He Qing, langit semesta bergetar. Di saat nyawa berada di ujung tanduk, He Qing dikejar dan dibantai tanpa ampun. Namun tak seorang pun menyangka, kehadiran Xiaoyan dengan kekuatan Dou Sheng akan mengubah segalanya dalam sekejap. Setelah berhasil menumpas 3 Phoenix suku Tian Yao Huang, Xiaoyan segera memperoleh kabar mengejutkan. 3 Raja Naga telah menembus pertahanan dan menyerbu Pulau Naga Timur. Xian berada dalam bahaya besar. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan langsung mengumpulkan semua kekuatan. Ia memimpin rombongan menuju Pulau Naga, berniat memberikan dukungan penuh kepada Xian. Di dalam kehampaan tak bertepi, beberapa cahaya melesat cepat seperti kilat, membelah kegelapan menuju satu arah. Di barisan terdepan, Yao Ming memperkirakan jarak sambil berkata dengan suara berat, "Jika tidak ada halangan, 10 menit lagi kita akan tiba." Xiaoyan menatap ke arah kegelapan terdalam. Entah mengapa, hatinya terasa tidak tenang. Ia diam-diam menambah kecepatan. Namun baru beberapa menit berlalu, tubuhnya mendadak berhenti di udara. Alis Xiaoyan mengernyit. Dari sisi kiri kehampaan, ia merasakan gelombang aura yang sangat familiar. Pada saat yang sama, di wilayah gelap itu, sebuah pertempuran dahsyat sedang berlangsung. Ledakan energi mengguncang kehampaan. Sesaat kemudian, sebuah sosok terlempar mundur sambil memuntahkan darah, jatuh ke tengah rekan-rekannya. Mereka dikepung rapat oleh belasan ahli kuat. Di antara para pengepung, berdiri 2 orang tetua dengan aura mengerikan. Tingkat setengah Dou Sheng. Sementara itu, pihak yang terkepung hanya berjumlah 7 orang. Sebagian besar dari mereka sudah terluka parah. Hanya He Qing dan tetua Zuli yang masih mampu berdiri tegak, meski wajah keduanya pucat dan napas terengah. Mereka baru saja kembali dari patroli ketika mendengar kabar buruk bahwa 3 Pulau Naga telah bersatu dan menyerang Pulau Naga Timur. Tanpa memikirkan keselamatan diri, mereka bergegas kembali untuk memberikan dukungan. Namun di tengah jalan, mereka justru bertemu dengan pasukan penyekat milik musuh. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Tak butuh waktu lama, mereka dikalahkan dan dikejar tanpa henti hingga titik ini. Jelas, pihak lawan berniat membasmi mereka hingga tak bersisa. Seorang tetua mengenakan baju zirah naga tertawa dingin. Ia menatap Zuli dengan penuh ejekan. 3 Raja Naga adalah penguasa sah. Adapun Kaisar Naga yang Pulau Naga Timur agung-agungkan itu hanyalah palsu belaka. Ingin menyatukan suku naga kuno Taisu. Mimpi di siang bolong. Wajah Zuli menggelap. Omong kosong, kalian semua tahu betul kemurnian darah Kaisar Naga itu. Hanya saja, setelah terlalu lama tunduk pada 3 Raja Naga, kalian telah melupakan hukum leluhur. Ucapan itu membuat ekspresi tetua berzirah sedikit berubah. Di dalam suku naga kuno Taisu, darah bangsawan memiliki tekanan alami terhadap klan biasa. Mereka semua tahu, darah Xian adalah darah Kaisar Naga yang paling murni. Namun doktrin dan ketakutan yang tertanam selama bertahun-tahun membuat mereka tak berani menyentuh sang Kaisar Naga secara langsung. Tetapi membantai orang-orang Pulau Naga Timur adalah hal lain. Di sisi lain, seorang tetua berwajah merah tampak tidak sabar. Cukup bicara. Cepat habisi mereka. Kita masih harus kembali ke medan perang utama. Mendengar itu, He Qing meraung marah. Kalian tidak akan pernah bisa memusnahkan Pulau Naga Timur. Hari ketika Kaisar Naga dewasa sepenuhnya adalah hari kehancuran kalian. Tetua berwajah merah mencibir. Kalau begitu, pastikan Pulau Naga Timur masih hidup sampai hari itu tiba. Sebelum kata-katanya benar-benar berakhir, ia mengayunkan telapak tangan dari kejauhan. Boom. Gelombang energi mengamuk dan menghantam tubuh He Qing. Perbedaan kekuatan terlalu jauh. Zirah naga di tubuh He Qing langsung hancur berkeping-keping. Ia memuntahkan darah dan terlempar jauh. Melihat itu, Zuli meraung marah. Ia menyerang dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Energi daucinya berubah menjadi naga raksasa sepanjang ratusan zang yang menerjang musuh. Tetua berzirah segera bertransformasi setengah naga, lalu menghantam dengan satu tinju. Dur! Naga energi itu hancur seketika. Keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Namun Zuli telah terluka sebelumnya.
Seiring waktu, ia mulai terdesak. Memanfaatkan kesempatan itu, tetua berwajah merah terus melambaikan lengan bajunya. Setiap serangan membuat satu prajurit Pulau Naga Timur terluka parah dan ditangkap. Melihat rekan-rekannya satu persatu tumbang, mata He Qing memerah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memaksa diri bangkit dan menerjang ke arah tetua berwajah merah, seolah mempertaruhkan nyawanya. Tetua itu hanya mendengus meremehkan. Tinju bersisiknya menghantam ke depan. Bam! Tinju bertabrakan. Suara tulang patah terdengar jelas. Lengan He Qing remuk, darah muncrat ke kehampaan. Tubuhnya terpental sejauh ribuan zang. Seluruh kekuatannya lenyap. Ia melayang lemah di udara, sekarat. Tetua berwajah merah muncul di hadapannya. Dengan ekspresi dingin, ia menekan telapak tangannya ke ubun-ubun He Qing. Ujung jarinya sudah menembus kulit. Darah mengalir perlahan. Aku akan melemparkan jasadmu ke makam naga. Anggap saja itu bentuk belas kasihan. Di kejauhan, Zuli yang tertahan musuh berteriak dengan mata nyaris pecah. Kaisar Naga tidak akan mengampunimu. Tetua itu tertawa sinis. Itu pun jika dia bisa bertahan dari kepungan 3 Raja Naga. Ia menunduk, menatap He Qing yang masih bergetar lemah, mencoba melawan. Sayang sekali, tulangmu keras. Tapi kau memilih pihak yang salah. Senyum kejam mengembang di wajahnya. Tangannya perlahan mengerahkan tenaga. Kematian sudah di depan mata. Namun tepat di detik paling genting itu, sebuah telapak tangan dingin tiba-tiba menempel di ubun-ubun tetua berwajah merah. Tidak ada suara angin, tidak ada gelombang energi. Hanya sebuah suara tenang, datar, tanpa emosi, yang perlahan terdengar di telinganya. Menurutmu, lebih cepat kau menghancurkan kepalanya, atau aku yang menghancurkan kepalamu? Perubahan mendadak itu membuat tetua berwajah merah seolah membeku di tempat. Seluruh tubuhnya kaku, darahnya terasa dingin, bahkan napasnya pun nyaris terhenti. Sementara itu, He Qing, yang semula telah memejamkan mata dan menunggu ajal, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Di hadapannya, sebuah sosok kurus namun tegap tampak begitu jelas. Sosok itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan bergerak begitu cepat, hingga hampir tak seorang pun sempat menangkap pergerakannya. Ia hanya dengan santai mengangkat tangan, lalu meletakkan telapak tangannya di atas kepala tetua berwajah merah. Namun justru gerakan sederhana itulah yang membuat tetua tersebut benar-benar tak berani bergerak sedikit pun. Karena ia merasakan dengan sangat jelas, di dalam telapak tangan itu tersembunyi kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan kepalanya dalam sekejap. He Qing menatap pemandangan itu dengan wajah terpaku. Awalnya ia terkejut, lalu matanya membelalak penuh ketidakpercayaan ketika akhirnya mengenali wajah orang yang datang. Xiao Yan? Tetua berwajah merah, meski tubuhnya terkekang, pikirannya berputar cepat. Ia berusaha mencari jalan keluar. Dengan suara tertahan, ia segera memperkenalkan diri. Aku adalah Tetua Huozhan dari Pulau Naga Utara. Statusku sangat dihormati. Jika kau berani menyentuhku, Pulau Naga Utara tidak akan membiarkanmu pergi. Ia jelas berniat menggertah dengan nama besar Pulau Naga Utara. Namun Xiaoyan sama sekali tidak terpengaruh. Tatapannya tetap tenang. Suaranya datar, tetapi mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Lepaskan dia, sekarang? Nada itu membuat jantung Huozhan bergetar. Ia segera menghitung-hitung dalam benaknya, lalu dengan tergesa berkata, "Bagaimana kalau kita bertukar sandera? Aku lepaskan dia, kau lepaskan aku. Kita tidak perlu saling merugikan." Namun sebelum Xiaoyan menjawab, suara serak terdengar. Itu adalah suara He Qing. "Xiaoyan, jangan pedulikan aku. Bunuh saja dia. Menukar 1 nyawaku dengan 1,5 daosheng. Itu sangat pantas." Mata Huozhan memancarkan niat membunuh. Namun rasa takut pada tangan di atas kepalanya membuatnya tak berani bertindak gegabah. Ia kembali mengulangi usul pertukaran. Kali ini, Xiaoyan justru mengangguk. "Baik." Huozhan terkejut, lalu buru-buru menghitung. 1, 2, 3. Begitu hitungan terakhir jatuh,
Tekanan mengerikan di atas kepalanya lenyap seketika. Seolah mendapat pengampunan surga, Huojan langsung melepaskan Heiqing dan mundur sejauh mungkin dengan kecepatan penuh. Setelah merasa aman, barulah ia menatap jelas sosok di hadapannya. Seorang pemuda. Terlalu muda. Mata Huojan menyipit, lalu ia kembali mengangkat dagu dengan angkuh. Jadi kau berani mencampuri urusan internal suku naga kuno Taisu? Di belakangku ada 3 raja naga. Pikirkan baik-baik sebelum melangkah lebih jauh. Xiaoyan tidak menjawab. Ia berbalik, menopang tubuh Heiqing yang nyaris roboh. Heiqing tersenyum pahit. Sayang sekali. Barusan itu kesempatan emas. 1 nyawaku ditukar dengan 1,5 dousheng. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Keributan ini juga menarik perhatian Tetua Zuli dan Tetua Setengah Naga dari Pulau Naga Utara yang masih bertarung sengit di sisi lain. Melihat situasi berubah, Tetua Setengah Naga itu tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya, menghantam Zuli yang memang sudah terluka. Zuli terlempar mundur, napasnya kacau. Tatapan tajam Tetua Setengah Naga itu beralih ke Xiaoyan. Anak muda, ikut campur dalam urusan internal suku naga kuno Taisu di wilayah kehampaan ini. Bukanlah keputusan yang bijak. Zuli memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatur napas. Saat ia melihat jelas siapa yang datang, wajahnya langsung berubah. Xiaoyan! Tanpa ragu, ia segera bergerak ke sisi Xiaoyan. Cepat, bawa Heiqing pergi. Aku akan menahan mereka di sini. Melihat gelagat mundur itu, wajah Huojan mengeras. Ini kesempatan terakhirmu. Kalimat itu membuat mata Xiaoyan menyipit. Seorang setengah dousheng tingkat menengah. Berani berbicara sombong di hadapanku? Belum sempat kata-kata itu benar-benar lenyap. Sosok Xiaoyan menghilang dari tempatnya berdiri. Huodan terkejut bukan main. Naluri bertarungnya menjerit keras. Ia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat mundur. Namun, terlambat. Sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan sekali lagi menekan tepat di ubun-ubunnya. Suara dingin terdengar di telinganya. Bergerak 1 langkah lagi, kau mati. Tubuh Huojan gemetar hebat. Pikirannya kosong. Ini mustahil. Apakah dia dousheng? Di sisi lain, Heiqing dan Zuli hanya bisa terpaku. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka ingat dengan jelas, beberapa tahun lalu, saat Xiaoyan meninggalkan Pulau Naga Timur, kekuatannya belum mencapai level ini. Kini, ia telah berdiri di alam dousheng, ranah legenda. Kecepatan kultivasi seperti ini benar-benar tak masuk akal. Xiaoyan menahan Huojan dengan 1 tangan. Dengan tangan lainnya, ia menyentuh kening Huojan dengan ringan. Sebuah lubang darah kecil muncul. Dalam sekejap, seluruh aura Huojan lenyap. Kekuatan di tubuhnya menguap habis. Ia jatuh lunglai, tak ubahnya seperti lumpur tak bernyawa. Xiaoyan melemparkan tubuh Huojan ke arah Heiqing. Untuk menangkap orang seperti ini, kau tidak perlu menukar nyawamu. Zuli tanpa sadar menelan ludah. Hatinya getar hebat. Di kejauhan, tetua setengah naga yang menyaksikan semuanya pucat pasi. Tanpa berpikir panjang, ia berteriak keras. Mundur! Mundur! Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan melesat kabur ke dalam kegelapan kehampaan. Xiaoyan tidak mengejar. Sekitar 2 menit kemudian, beberapa berkas cahaya kembali melesat dan muncul di medan itu. Yang muncul tidak lain adalah Yao Ming dan rombongannya. Masing-masing dari mereka menenteng seorang tawanan. Di antara para tawanan itu, tampak jelas sosok tetua setengah naga yang barusan melarikan diri. Kini ia sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya terkulai lemah. Yao Ming tertawa kecil, lalu dengan santai melemparkan tawanan itu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menangkapnya, lalu tanpa banyak bicara menyegel seluruh kultivasinya dan menyerahkannya kepada Heiqing untuk dijaga. Setelah itu, Xiaoyan menoleh ke arah tetua Zuli dan memperkenalkan, ini Yao Ming, ketua suku ular dunia bawah 9 meter. Begitu mendengar identitas itu, ekspresi Zuli langsung berubah waspada. Ia sangat paham. 3 pulau naga pernah berusaha menarik suku ular dunia bawah 9 meter,
agar bergabung untuk menghancurkan Pulau Naga Timur. Melihat reaksi tersebut, Yao Ming segera tersenyum dan menjelaskan situasinya dengan lugas. Ia menyatakan dengan jelas bahwa ia datang untuk membantu Pulau Naga Timur. Mendengar itu, wajah Zuli seketika dipenuhi kegembiraan yang sulit disembunyikan. Bagi Pulau Naga Timur, yang kini berada di ujung kehancuran, kehadiran kekuatan sekelas suku ular dunia, bawah 9 Nether, benar-benar seperti hujan di tengah kemarau. Xiaoyan tidak membuang waktu. Bagaimana kondisi Pulau Naga Timur sekarang? Zuli menggeleng pelan, wajahnya berat. Sangat buruk. 3 Pulau Naga datang dengan kekuatan penuh. Tujuan mereka jelas, membunuh Kaisar Naga sebelum beliau benar-benar dewasa. Ia menarik napas dalam. Sekarang Pulau Naga Timur sudah tenggelam dalam kekacauan total. Yang paling berbahaya, Kaisar Naga sendiri sedang dikepung oleh 3 Raja Naga. Ucapan itu membuat ekspresi Xiaoyan mengeras. Situasinya jauh lebih genting dari yang ia bayangkan. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung mengambil keputusan. Kita berangkat sekarang juga ke Pulau Naga Timur. Tak peduli seberapa kuat 3 Raja Naga itu, Xiaoyan tidak mungkin membiarkan Ziyan menghadapi bahaya sendirian. Saat mereka tiba, Pulau Naga Timur telah berubah menjadi medan kehancuran. Retakan ruang, kawah energi, dan sisa-sisa pertempuran tampak di mana-mana. Langit dan bumi seolah kehilangan warna, tertutup oleh aura destruktif yang mengamuk. Sekilas saja, Xiaoyan sudah bisa menilai. Pertahanan Pulau Naga Timur telah runtuh hingga ke titik terakhir. Garis pertahanan kini menyusut, hanya tersisa di sekitar Istana Naga. Artinya, selain wilayah inti itu, hampir seluruh pulau telah jatuh ke tangan 3 Pulau Naga. Xiaoyan mengerutkan kening, mencari-cari sosok Ziyan. Namun ia tidak menemukannya. Saat ia hendak bertanya, tiba-tiba dari kehampaan yang jauh, gelombang energi mengerikan meledak. Xiaoyan mendongak. Di kejauhan, tampak sebuah lingkaran cahaya raksasa, terang bagaikan matahari, melayang di kehampaan. Di dalam lingkaran itu, beberapa sosok bergerak dengan kecepatan ekstrim. Setiap benturan memicu badai energi yang menyapu langit. Tatapan Xiaoyan menajam. Api berkilat di matanya, menembus jarak dan gangguan ruang. Apa yang ia lihat membuat napasnya tertahan sesaat. Sosok pertama yang tertangkap matanya adalah punggung yang sangat dikenalnya. Rambut panjang ungu berkilau, bergoyang liar di tengah pertempuran. Itu adalah Ziyan. Namun kini, ia bukan lagi gadis kecil yang dulu. Ia telah tumbuh menjadi wanita dewasa bertubuh tinggi. Dengan kecantikan yang memikat sekaligus menggentarkan, ia mengenakan zirah tempur emas gelap yang pas di tubuhnya. Lekuk tubuhnya samar terlihat, memancarkan pesona dingin yang mematikan. Di antara alisnya terpancar wibawa seorang penguasa sejati. Di hadapannya, berdiri 3 pria paruh baya dengan aura luar biasa. Mereka adalah 3 Raja Naga. Ziyan menggenggam tombak panjang emas gelap, seorang diri menghadapi mereka. Meskipun dengan fisik naga dan Phoenix, ia memiliki potensi yang bisa menentang Daudi. Kebangkitannya masih terlalu singkat. Menghadapi 3 Dousheng bintang 3 yang berpengalaman, ia mulai terlihat kewalahan. Langkahnya mundur perlahan. Auranya mulai goyah. Saat Xiaoyan tengah memusatkan perhatian ke pertempuran udara itu, seorang pemimpin penjaga yang masih hidup tiba-tiba meraung keras, mencoba mengirim sinyal. Mata Xiaoyan langsung menjadi dingin. Tanpa menoleh, ia menampar ke belakang. Duar! Tubuh penjaga itu langsung meledak menjadi kabut darah. Zuli segera memperingatkan, banyak musuh sedang menuju ke sini. Xiaoyan tak lagi ragu. Ke Istana Naga! Ia memimpin rombongan menerobos maju. Di tengah jalan, pasukan 3 Pulau Naga mencoba menghadang. Xiaoyan membuka mulutnya. Lautan api yang mengamuk menyembur keluar. Panas mengerikan dari api langit memaksa para setengah Dousheng mundur tergesa-gesa. Mereka berhasil mencapai langit di atas Istana Naga. Baru saja mereka muncul. Berhenti! Sebuah raungan mengguncang udara. Seorang pria berkulit hitam, bertubuh besar seperti kera raksasa, muncul seketika dan menghantam dengan satu tinju. Ia adalah Xuan Mo, Panglima Besar Pulau Naga Barat, Dousheng Bintang 2.
Para tetua Pulau Naga Timur berseru panik. Namun Xiaoyan tidak mundur. Ia mengibaskan lengan bajunya, mengirim semua rekannya masuk ke Istana Naga. Kemudian, tubuhnya bersinar keemasan. Ia mengaktifkan tubuh Vajra Kaca Emas. Dalam sekejap, tubuhnya membesar, berubah menjadi raksasa emas. Tanpa teknik rumit, tanpa tipu daya, ia menghantam balik. Boom! Dua sosok raksasa bertabrakan. Badai dahsyat meledak. Para ahli di sekitarnya terpental seperti dedaunan. Hasilnya, Xiaoyan hanya mundur satu langkah. Sementara Xuanmo terpental beberapa langkah. Setiap injakannya menghancurkan ruang. Xuanmo terkejut, namun tetap mencibir dan berteriak, "Urusan suku naga kuno Taisu bukan hak orang luar." Xiaoyan tidak menjawab. Karena di kejauhan, dua aura kuat lainnya muncul. Mereka adalah Tetua Agung Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Keduanya Dousheng bintang 2 tingkat puncak. Di sisi lain, Tetua Agung dan Tetua kedua Pulau Naga Timur juga muncul, melindungi Xiaoyan. Kedua kubu berhadapan di udara. Pihak pengkhianat berbicara tentang persatuan dan kejayaan klan, bahkan bersekutu dengan musuh bebuyutan, suku Tian Yao Huang. Tetua Pulau Naga Timur membalas dengan amarah, menuduh mereka melupakan jasa Kaisar Naga Lama dan mengkhianati hukum leluhur. Xiaoyan mendengus kesal. Ia mengulurkan tangan dan melemparkan sebuah tubuh ke depan. Itu adalah Kun Huang, pemimpin bala bantuan suku Tian Yao Huang. Di jalan ke sini, bala bantuan Tian Yao Huang sudah kami habisi. Seluruh medan tempur terdiam. Lalu, amarah meledak. Xuanmo meraung, memerintahkan serangan penuh. Puluhan cahaya muncul, hampir 100 ahli berkumpul. Sebagian besar adalah setengah Dousheng, sisanya minimal Douzun bintang 5. Pulau Naga Timur juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Perang besar meletus, langit menjadi lautan kekacauan. Xiaoyan menerjang di tengah kerumunan, kekuatan Doushengnya dipamerkan tanpa sisa. Ia mengangkat seorang Daozun puncak, menggunakannya sebagai senjata untuk menghantam setengah Dousheng hingga terpental. Namun ia tidak larut dalam pertempuran, matanya terus tertuju ke kejauhan. Di dalam lingkaran cahaya itu, Xian semakin terdesak. Jika terlambat sedikit saja, ia bisa kalah. Xiaoyan berteriak keras kepada dua tetua Pulau Naga Timur. "Tahan Xuanmo, Yao Ming, bantu mereka." Kemudian, sayap tulang di punggungnya terbentang. Angin dan petir meraung. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau merah, menerobos kepungan dan melesat menuju kehampaan terdalam. Menuju medan penentuan nasib suku naga kuno Taisu. Menuju pertarungan dengan 3 Raja Naga.